Shalom Eklesia keluarga Allah. Marilah kita naikkan ucapan syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan di sepanjang kehidupan kita melalui pujian dan penyembahan kita pagi hari ini. Mari kita berdoa lebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi ini. Kemurahan dan kebaikan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan Allah yang begitu setia dan mengasihi kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu berjumpa dengan Engkau secara pribadi ya Tuhan, lagi dan lagi. Karena itulah ya Tuhan sumber kedamaian dan kesukaan di dalam kehidupan kami, melebihi apapun juga. Mari ya Roh Kudus berkaryalah di antara kami. Pimpinlah ibadah ini. Engkau berkarya dan bekerja penuh atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siap memuji Tuhan? Suaranya belum kedengaran. Siap memuji Tuhan? Amin. Amin. Haleluya. Marilah kita naikkan ucapan syukur kita. Momen yang terindah berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Dan terlebih berjumpa muka dengan Dia suatu hari kelak. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan.
Siapa yang mau? Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala. Siapa yang ada? Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku, kalau bunyi sangkakala ku aja. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Silakan duduk. Siapa yang rindu kalau bunyi sangkakala ada? Boleh yang angkat tangan ini gimana nih ya? Oke, semuanya pasti ya. Kita rindu kalau bunyi sangkakala itu terdengar. Kita semua sudah siap. Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput mempelainya. Sudahkah kita bersiap dan berjaga? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita nyanyikan bersama. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah. Mari kita sembah Yesus, Dia Tuhan, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Saya undang kita bangkit berdiri kembali. Mari nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari sembah Dia. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari sembah Dia. Sembah Yesus, Dia Tuhan. Sembah Dia di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya.
dengan segenap hati kita sembah Dia. Sembah Yesus, Dia Raja kita di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Sekali lagi mari kita sembah, mari kita sembah Yesus. Oh ya Tuhan, Engkau Tuhan di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lama. Sembahlah Yesus, sembahlah Yesus selama-lama. Oh ya Yesus, sembahlah Yesus selama-lamanya. Mari kita sembah Dia. Oh ya Tuhan, Engkau yang layak kami sembah. Ya Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, sebab Engkau yang layak untuk kami sembah ya Tuhan. Engkau yang layak untuk kami agungkan ya Yesus. Amin Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya ya Yesus. Sebab Kau layak terima pujian. Amin. Sebab Kau layak ya Yesus terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima puji. Ini pujian kami ya Tuhan. Sebab Kau yang layak terima puji. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Dan segenap hatimu, sebab Kau layak, hai Yesus. Ini tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan, sebab kami tahu ya Tuhan, hidup kami hampa dan kosong tanpa Engkau ya Yesus. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Haleluya. Oh ya Yesus, sebab Kau layak pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Jemaat sendiri katakan, sebab Kau layak ya Yesus. Amin, amin. Ya Yesus. Ya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mendengar Tuhan pujian kami selama-lamanya Tuhan. Sekali lagi jemaat sendiri katakan, sebab Kau layak ya Yesus. Ampuni kami ya Tuhan, kami yang lemah. Hanya Engkau yang layak menerima pujian dan pengagungan kami.
Sama-sama katakan sebab Kau layak. Sebab Kau layak, oh ya Yesus. Ya Tuhan, sebab Kau layak. Amin. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sebab Kau layak Tuhan. Oh ya Yesus, Engkau yang layak untuk kami sembah. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami sungguh bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari naikkan ucapan syukur saudara saat ini di dalam hati saudara masing-masing. Atau saudara rindu berbicara kepada Tuhan, berdoalah, sebab Dia Tuhan yang dekat dan Dia selalu hadir dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Segala pujian dan pengagungan kami ya Tuhan hanya kepada Engkau ya Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau yang layak menerima ya Tuhan segala pujian kami. Ya Tuhan, haleluya ya Yesus. Sebab Engkau yang layak ya Tuhan. Kami rindu Tuhan menyembah-Mu. Yes, amin. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah ya Tuhan. Engkau yang berkuasa, hadir melawat kami ya Yesus. Kau yang tuduhkan kami yang keras hati, Kau yang pulihkan hati kami, yang pahit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Sebab Engkau ya Yesus, oh ya Tuhan. Haleluya ya Yesus. Mari buka hati kami ya Yesus, periksa selidiki kami ya Tuhan. Oh Yesus, ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Yesus. Apakah kami siap Tuhan saat Engkau datang kembali? Tolong kami ya Yesus. Ya Tuhan, oh Yesus. Ya Tuhan, terima kasih ya Yesus Tuhan. Pengampunan-Mu ya Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Yesus Tuhan, ya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kerinduan kami semua ya Tuhan, di saat Engkau datang yang kedua kalinya. Engkau mendapati kami semua ya Tuhan berkenan di hadapan Engkau.
Ini kerinduan kami ya Yesus Tuhan. Ampuni kami ya Yesus Tuhan. Ya Yesus. Ya Yesus Tuhan, terima kasih untuk hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hadirat-Mu ya Tuhan yang begitu indah ya Yesus. Kami menikmatinya ya Tuhan. Kami menikmatinya ya Yesus. Ya Tuhan. Hingga suatu kali kelak ya Tuhan, kami akan menikmati hadirat-Mu sepenuhnya Tuhan. Bersama dengan Engkau ya Yesus di sana. Oh indahnya, oh indahnya. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu mendengar suara Tuhan. Bekerjalah ya Tuhan atas hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman itu. Engkau bentuk kami ya Tuhan, koreksi kami. Engkau tuntun kami kembali ya Tuhan ke jalan-Mu yang benar. Engkau perbaiki ya Tuhan sikap kami ya Tuhan yang salah. Membawa kami ya Tuhan hidup seturut dengan kehendak Engkau ya Tuhan. Hari ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya ya Tuhan. Ini waktu-Mu Tuhan. Ini waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Mari bersama-sama yang mengaminkan bahwa Yesus adalah Allah yang berdaulat dan hadir dalam kehidupan kita. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Ya, kita berkumpul kembali pada pagi hari ini. Sungguh anugerah Tuhan ya. Minggu terakhir di bulan November, 3 hari lagi kita masuk ke bulan terakhir, bulan Desember. Tanpa terasa atau sangat terasa, hari-hari ini berjalan dengan cepat ataupun penuh pergumulan. Mari kita mendengar firman Tuhan yang menegur, mengoreksi, sekaligus memberikan kekuatan bagi kita. Wahyu pasal 1. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Wahyu pasal 1 ayat 3. Saya mengulang kembali sebelum membahas lanjutan dari surat kepada jemaat. Supaya kita tidak lupa dengan ini penting ya, pendahuluan ini penting sekali supaya pemahaman terhadap surat-surat kepada berbagai jemaat, 7 jemaat di Asia Kecil pada saat itu sungguh bermakna buat kita. Siapa nih yang bicara, apa yang dibicarakan, mari kita lihat bersama. Karena ini ayat yang tidak terlalu panjang, saya mengundang Bapak Ibu dan teman-teman membaca bersama. Wahyu pasal 1 ayat 3. 3, 2, 1. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Wahyu, kitab Wahyu adalah kitab yang membawa kebahagiaan. Ini penting supaya jangan salah. Wah, takut saya baca Wahyu, kenapa? Aduh, banyak yang mengerikan di sana. Perang, kemudian darah, lalu ada penghukuman, dan seterusnya. Tapi kalau kita punya perspektif yang benar, cara pandang yang benar terhadap kitab Wahyu, maka kita tahu bahwa ini dibuka, dijelaskan, diwahyukan, dinyatakan supaya kita tahu, baiklah saya salah. Misalnya saya menjadi salah satu seperti jemaat yang sedang dibicarakan, maka kita akan berbahagia karena kita tahu
Tuhan memperingatkan, Tuhan mengoreksi supaya kita sadar. Ya, dan mari kita lanjutkan siapa yang bicara nih ya. Sepanjang penyataan Tuhan kepada Yohanes ini di Pulau Patmos, ayat 12. Wahyu pasal 1 ayat 12 berkata begini. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Kita boleh bayangkan ya, karena ini sebuah ilustrasi. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Ya, jadi ini adalah gambar dari pribadi yang sedang berbicara. Ya, kita tahu, oke, berarti ini Tuhan Yesus ya. Karena dengan jelas anak manusia itu menyatakan dirinya sebagai Yesus. Nah, sekarang kita masuk pada jemaat yang keempat. Kita sudah bicara Efesus di pasal 2 ya, Efesus sudah, kemudian Smyrna sudah, kemudian yang ketiga minggu lalu Pergamum. Gitu. Yang keempat sekarang adalah Tiatira. Yang menarik adalah Bapak Ibu, selalu yang menjadi pusat dari pemberitaan firman Tuhan adalah Yesus Kristus. Dan itu sudah disampaikan dalam pujian kita 4-5 lagu tentang Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh memuji Dia yang hadir di tengah kita, maka kita siap. Oh, berarti ini surat, ini pernyataan, kata-kata Sang Firman, Anak Allah, ayat 18, kita lihat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Sudah diulang, ini sudah disampaikan di pasal 1 dan ini diulang dalam bagian tertentu untuk menekankan aspek apa yang Tuhan sedang sampaikan kepada jemaat di Tiatira. Masing-masing punya keberbedaan. Dan kita bisa mengidentifikasi, saya memang mirip kok sama yang Efesus misalnya. Karena Efesus itu kerja keras, tapi cintanya kurang. Nah, Tiatira, cintanya banyak, kerjanya banyak, tapi kurang doktrin. Kalau Efesus doktrinnya kuat, pengajarannya kuat, punya dasar firman Tuhan yang kuat sehingga mereka menolak pengajaran sesat. Kali ini kebalikan, agak sedikit kebalikan. Tapi di sini dikatakan bagus sekali penggambaran dari Tuhan Yesus, firman dari Anak Allah, itu yang ditekankan adalah matanya bagaikan nyala api. Nah, ketika kecil saya suka film superhero gitu ya. Ada pahlawan dunia kartun yang matanya kalau memang dibutuhkan itu bisa mengeluarkan nyala api. Bukan api sih, laser gitu ya. Jadi cahaya, nyala ini adalah flame, cahayanya. Dan api itu adalah fire, api yang membakar itu. Jadi ada cahaya, ada api. Lalu saya membayangkan, wah Superman. Ya, saya membayangkan ini Superman begitu. Pada saat itu saya masa kecil saya suka sekali membaca komik, membaca buku-buku. Kalau ada TVRI, ada filmnya, wah saya selalu menunggu jam-jam itu ya, zaman dahulu. Saya membayangkan, jadi Allah dalam hal ini adalah Tuhan Yesus Kristus melihat dengan tajam. Cahaya itu menembus sampai kedalaman hati jemaat di Tiatira. Dan kita semua.
Pandangannya menembus apa yang kita buat benteng, tameng, supaya kelihatan baik, tapi pandangan itu menembus ke dalam. Cahaya itu begitu menyilaukan dan membuka semua kebobrokan, kerusakan di dalam, menyatakan apa yang sejati dari diri saya. Dan api itu membakar. Ya, di sini dikatakan sebuah ada koreksi, ya, menyatakan apa yang harus dibongkar, dibakar habis, dan itu menunjukkan bahwa Tuhan mencintai. Karena Tuhan mencintai, Tuhan katakan berbahagia. Ini surat harus dibaca dengan lantang dalam bahasa Inggris, dalam bahasa aslinya. Bacanya bukan cuma baca, tapi dengan ucapan yang keras, supaya terdengar baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Kemudian kakinya bagaikan tembaga, bronze, perunggu, ya beberapa terjemahan. Namun kita tahu bahwa tembaga itu mengkilap gitu ya, nggak akan berkarat, berkilau-kilau. Dan itu menunjukkan kekokohan, keteguhan. Ayat 19, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu, 1, baik imanmu, 2, baik pelayananmu, 3, maupun ketekunanmu, 4. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama, 5. Jadi bagus ya, selalu Tuhan mengawali dengan kata, aku tahu. Itu bagus sekali, itu menunjukkan sebuah pemahaman bahwa Tuhan yang sedang bicara, yang matanya menerobos masuk ke dalam isi hati kita, lubuk hati yang paling dalam, dan melihat dengan jelas, mengatakan, aku tahu, ido dalam bahasa aslinya. Dan itu bisa menunjukkan bukan sekedar tahu, aku lihat ya, aku lihat kamu, kemudian aku paham kamu. Dan karena ini kalimat-kalimat yang menghargai, I appreciate, aku menghargai. Nah, apa yang dihargai? Pekerjaannya. Jemaat di Tiatira itu kasihnya, imannya, pelayanannya, ketekunannya atau kesabarannya. Dan bahkan lebih berapi-api daripada awalnya. Keren sekali. Betapa banyak, saya terutama nih, saya ya. Mulainya semangat, tengah-tengah agak ya turun gigi lah ya. Tadi cepat 1, 2, 3, 4, 5 overdrive. Begitu sudah tengah-tengah slow sekarang ya, turunkan 4. Aduh masih kecepatan, santai aja 3 aja udah. Jadi santai gitu, tapi Tiatira tidak. Bahkan dalam kasihnya, dalam imannya, pelayanannya, kesabaran, ketekunan itu lebih dari awal. Bagus? Bagus. Dan Tuhan selalu mengawali di ke-7 jemaat kalau kita perhatikan dari Efesus. Aku tahu apa kebaikannya orang Efesus disampaikan. Ada penghargaan. Tuhan mengoreksi, iya. Tapi Tuhan juga lihat. Tuhan juga menghargai apa yang sudah dikerjakan. Kemudian Smyrna, ini jemaat yang tidak ada cacatnya nampaknya ya, tidak dicela sama sekali. Jadi menarik, dari 7 jemaat, 1, 2, 3, tengah-tengah 4 ya. 5, 6, 7, jadi 3 di awal, 3 di akhir. Yang 1 dan yang terakhir itu yang paling parah, jeleknya gitu. Jadi pesan keras dari Tuhan Yesus itu kepada jemaat pertama dan ke-7. Kemudian yang kedua dan ke-6 itu bagus. Nggak ada salahnya, Smyrna dan Philadelphia. Lalu yang 3, 4, 5 itu ya ini dia. Sekarang ini yang keempat, ada baiknya, ada buruknya. Nah Tuhan menghargai, sungguh bagus, indah. Tetapi, namun, nah ini kata sambung yang menunjukkan aspek yang lain dari kebaikannya. Memang tidak ada yang sempurna ya. Sekalipun Smyrna dan Philadelphia mendapatkan pujian tanpa ada celaan, bukan berarti mereka sempurna, bukan. Tetapi Tuhan mengoreksi dengan tujuan yang sangat baik. Supaya manusia berbahagia, supaya Tuhan tahu
nanti kalau sangkakala itu dibunyikan ya, akan berjumpa muka dengan muka. Tuhan mau itu. Maka Tuhan memberikan kesempatan. Ini salah, perbaiki. Kalau baik, teruskan. Nanti kita lihat di kata tetapi menunjukkan apa yang sedang dikoreksi dari jemaat di Tiatira. Ayat 20. Tetapi aku mencela engkau. Jelas tanpa tedeng aling-aling Tuhan katakan, aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat jinah dan makan persembahan-persembahan berhala. Jadi ada selain pekerjaan yang baik, selain ya, jadi mereka bersemangat, makin bersemangat. Makin akhir tahun makin semangat. Nanti awal tahun tetap semangat, refresh. Makin berjalannya waktu mereka tetap dan bahkan bertambah. Namun, kata tetapi, 3 suku kata yang menunjukkan kebalikan dari kekuatan ini mengingatkan ada noda di situ. Ada kontaminasi. Kamu tercemar karena kamu membiarkan. Sabar, tekun, baik. Tapi kalau kesabaran itu membiarkan kesesatan, maka itu tidak baik. Maka itu Tuhan marah dan Tuhan sedang mengoreksi dengan keras. Aku mencela engkau. Serius ya, kamu membiarkan wanita Isabel. Nah, ini menarik. Di jemaat sebelumnya, dari jemaat pertama muncul istilah Nikolaus. Ya, ada pengajaran Nikolaus. Nah, Nikolaus pasti laki-laki gitu. Pengajarannya itu yang kita lihat ya ayatnya. Minggu lalu sudah dibahas ya di jemaat di Pergamus. Ini ayat 14. Wahyu pasal 2 ayat 14 mengatakan, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan. Nah, ini kata tetapi menunjukkan ada aspek yang Tuhan mau koreksi. Dan ini keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam ya, yang memberi nasihat kepada Balak, raja Moab, untuk menyesatkan orang Israel. Ini muncul di bilangan di masa lalu 1000 tahun sebelum Masehi. 913. Supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat jinah. Nah, kemudian dilanjutkan di ayat 15-nya, demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Nah, beberapa ahli menyatakan bahwa ini berkaitan gitu ya. Nikolaus itu juga menyerap ajarannya Bileam. Bileam itu nabi atau dukun. Jumat yang lalu pemuda remaja sedang membahas ini ya, Bileam. Tapi masih baru di sisi baiknya. Ini dukun panggilan yang terkenal. Tapi dukun yang mengenal Yahweh. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan ketika Raja Balak, ini disebut juga di ayat 14 tadi. Raja Balak itu musuhnya Israel. Takut sekali dengan Israel. Nah, dia panggil nih dukun panggilan yang istimewa terkenal nih. Yang mandi, yang sakti. Panggil, Bil. Kutuki, itu bangsa keluar dari Mesir, sudah menggoncang dunia. Mesir pada saat itu adalah superpowernya dunia pada zaman itu. Tapi bangsa kecil itu mengalahkan prajurit terhebat di dunia pada masa itu. Astaga, itu berarti Tuhannya keren. Itu berarti Tuhannya ajaib. Ayo Bil, sini. Kutuki ya. Lawan nih. Dewa lawan dewa. Nah, Bileam berdoa kepada Allah, Allahnya orang Israel, dan berkata, persis seperti apa yang aku taruh di mulutmu, kamu ucapkan. Dan ketika Bileam berdoa setelah mempersembahkan korban gitu ya, doanya adalah doa berkat untuk Israel. Wah, keren, Israel tambah diberkati, tambah kuat, tambah. Balak yang manggil, kamu ya, mahal-mahal aku sewa kamu untuk mengutuk. Malah memberkati, nggak boleh. Salah. Feng shui-nya nggak tepat, kita pindah sana. Nah, dicek. Mungkin dari sini kamu lihat, nggak langsung lihat
tempat lain, kutuki dia. Ya, kutuki. Bileam kembali memberikan berkat. Ketiga kalinya begitu terus. Bileam pada saat itu nurut karena sudah tahu dia sudah nyaris 4 kali mati. Sama keledainya aja sudah 3 kali ya. Belum sama kemarahan Tuhan pada saat itu. Waduh. Setelah itu, setelah memberkati Israel, dia bisik-bisik sama Balak. Israel itu gampang. Jangan dikutuki, enggak akan mempan, tidak ada kutukan yang mempan terhadap orang Israel. Percaya, Allahnya itu kuat sekali. Aku loh berdoa pada Allahnya. Tapi caranya menjatuhkan bangsa Israel adalah ini dia. Berikan perempuan-perempuan Moab yang cantik-cantik, yang tubuhnya indah, dekati para pemuda Israel. Rayu, goda, supaya mereka jatuh dalam dosa, berzina, dan ikut menyembah berhala. Banyak, dewa-dewanya itu banyak. Jadi itu cara Bileam kepada Balak, Raja Balak, untuk mencemarkan Israel. Dan itu diajarkan juga oleh Nikolaus, laki-laki. Nah sekarang di Tiatira itu yang perempuan. Ini menganggap diri sebagai nabiah, Isabel. Ya, Isabel ini kemungkinan besar juga nama julukan. Bukanlah Isabel mungkin ya, bukan nama sesungguhnya. Karena Wahyu, Apokalips yang kategorinya simbolik ini tidak harus dipahami per kata gitu ya. Jadi ada makna di balik simbol itu. Nah, Isabel ini menunjukkan Isabel perjanjian lama yang luar biasa keren. Dalam arti apa? Itu raja Israel, namanya Ahab. Baru naik, itu raja sudah jelek dari awalnya. Karakternya sudah kasar, jahat. Tapi begitu dapat Isabel itu anak dari Raja Sidon. Jadi ada pernikahan politik gitu ya. Israel berkomplot atau membangun kekuatan, aliansi dengan Sidon, Tirus dan Sidon. Itu anaknya namanya Isabel menikah. Nah, 1 Raja-Raja 16 mengatakan bahwa setelah menikah hidup Ahab makin jahat. Perhatikan. Pernikahan tidak selalu membuat kita lebih baik. Tidak selalu, walaupun Tuhan dari awal memberikan Hawa, menghadirkan Hawa kepada Adam dengan maksud yang baik. Tetapi dalam kejatuhan, dosa itu menjadi kacau balau, dan Isabel ini mengajak Ahab bukan cuma jadi jahat dan kejam, makin jahat dan kejam, tapi juga menyembah berhala. Allahnya tidak diindahkan, lalu dia membuat kuil yang megah untuk Baal, dewanya bangsa Sidon. Ya, Isabel ini menyembah kepada Baal. Jadi dibikinkan di Samaria kuil yang luar biasa, dan Ahab ikut menyembah berhala. Udah sempurnalah kejahatan Ahab. Dan setelah itu ada begitu banyak Isabel berpartisipasi di dalam kehancuran nabi-nabi di Israel. Saking kejamnya, jahatnya, pengaruhnya besar sekali. Nah, itu dimunculkan di Wahyu sebagai penggambaran ini wanita penggoda. Menganggap diri nabiah itu kan Kristen ya, nabi tapi perempuan. Ada beberapa nabiah di Perjanjian Baru, ada. Tetapi dia menganggap diri, ajarannya adalah supaya hamba-hamba Tuhan, hamba-hambaku ya, Allah bilang, Tuhan Yesus bilang, hamba-hambaku disesatkan supaya berbuat zina, sexual immorality. Jadi membuat moralnya itu rusak. Mirip dengan Nikolaus. Dan makan persembahan berhala. Itu satu paket dengan menyembah berhala ya. Menikmati makanannya enak ya. Padahal makanan ini
untuk menghargai dewa. Jadi ketika saya ikut makan, bersenang-senang, bergembira dengan makanan yang enak, minuman yang memabukkan, lalu pesta pora dan pesta orgi dan seterusnya. Aduh. Nah, Isabel, wanita Isabel tanda kutip ini mengajarkan. Karena dia nabi ya, berarti yang diajarkan kepada orang Kristen. Enggak apa-apa. Nah, di Tiatira itu dekat dengan Pergamus. Ya, sebelumnya, surat sebelumnya. Jadi itu memang urutan dari Efesus, ya, Smyrna, kemudian Pergamus, Tiatira, terus 7 jemaat. Itu ada sebuah circle gitu di situ. Pergamus itu kuat dan kaya raya. Itu bintangnya dari 7 kota. Jadi kalau orang mau menyerang, menjarah, itu Pergamus. Ya, surat sebelumnya minggu lalu dibahas. Nah, Tiatira karena itu dalam jalur menuju ke Pergamus itu diperkuat dengan prajurit-prajurit, dengan garnisun pasukan Romawi untuk mencegah supaya Pergamus ini aman. Karena mereka menyembah kaisar sebagai dewa tertinggi dari dewa-dewa yang lain, maka kehidupan orang Kristen di Tiatira begitu tertekan. Tiatira terkenal dengan baju, tekstil. Wah, Lydia yang membantu pelayanan Paulus itu dari Tiatira. Dan tekstil yang sangat istimewa dari Tiatira adalah yang berwarna ungu. Ungu itu tidak mudah. Mendapatkan warna ungu yang tidak luntur, itu harus mencari binatang tertentu yang kalau tidak salah dari laut mana gitu ya. Dan hanya kota Tiatira pada saat itu yang punya produksi begitu bagus. Sampai diekspor kemana-mana. Ini jalur-jalur perdagangan utama gitu ya. 7 kota, 7 jemaat di Asia kecil ini. Dan para penenun, pengrajin, pencelupan kain itu punya asosiasi. Asosiasi Bulu Tangkis Indonesia, ya, PBSI. Nah, para pencelup punya asosiasi dan setiap tahun mereka membuat festival. Wah, ramai, besar-besaran. Ini orang-orang kaya, orang-orang kuat di Tiatira. Mereka setahun sekali menghargai dewa-dewa mereka dan memberikan persembahan. Dan termasuk, kalau kamu termasuk dalam asosiasi ini, kamu harus makan. Kamu harus ikut urunan. Kamu harus sama-sama. Apa yang ada di acara seremoni itu harus ikut. Kalau enggak, kamu keluar dari asosiasi. Kamu enggak bisa kerja lagi. Terserah mau jual di mana, di pinggiran jalan, apa di kota lain, terserah. Tapi kalau kamu anggota dari asosiasi ini harus ikut. Berjinah, karena itu rangkaian seremoninya, dan makan persembahan berhala. Nah, Isabel Nabiah ini mengajarkan, enggak apa-apa. Dunia sekarang sudah begitu. Coba lihat internet, coba lihat TV. Perselingkuhan itu biasa. Enggak usah terlalu kuno lah ya. Ini zamannya 5G, generasinya sudah jauh berkembang, bukan zamannya Alkitab lagi. Ayolah, jangan terlalu kuno. Lihat sekeliling, coba buka internet, apa yang muncul? Isabel di situ. Pornografi dan seterusnya, ya mudah sekali, kita nggak cari situ aja keluar. Apalagi kalau cari gitu ya, jadi semua ada dan di kota itu tersedia begitu banyak. Jadi Tuhan Yesus memberikan ketegasan di sini. Aku mencela kamu. Kalau di Pergamus mereka mengikuti Bileam dan Nikolaus, cowok-cowoknya nakal, sembarangan hidupnya, tidak di bawah kebenaran firman Tuhan, sepuas-puasnya melampiaskan nafsu apapun gitu ya, membuli, melecehkan, apa terserah, nggak apa-apa. Ajarannya Nikolaus, Bileam. Nah, ini yang perempuan nggak apa-apa digoda cewek, nggak apa-apa ya. Sekarang memang modenya gitu, pendek-pendek, terbuka-terbuka, minim-minim gitu ya. Zamannya jangan bilang zaman sekarang ya, zaman dulu itu Isabel sudah begitu. Di Wahyu terakhir 22 itu muncul lagi.
ini wanita pelacur ini yang dihukum oleh Tuhan. Nah, godaannya sama dari zaman dulu, Isabel perjanjian lama, kemudian zaman Wahyu ditulis, sampai sekarang, sampai seterusnya, ini godaannya ada. Ya, dan ini akan terus menerus, bahkan hamba-hambanya, hamba-hamba Tuhan, karena di lingkungan kekristenan, di gereja, di Tiatira, itu disesatkan. Berbuat zina, makan persembahan berhala, itu biasanya satu paket ya, karena seremoninya begitu. Upacaranya itu gabungan menyembah berhala, makan, kemudian pesta orgi, pesta seks bersama-sama. Gak apa-apa, itu difasilitasi oleh kuil-kuil di sana. Nah, mereka diizinkan, gak apa-apa kok, gak apa-apa, Isabel. Nah, Tuhan marah sekali. Ayat 21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Nah, kita melihat bahwa Tuhan sangat menghargai keluarga, hubungan suami dan istri, karena Tuhan sendiri yang menyatukan. Tuhan mau ada komitmen, kemurnian, kekudusan di situ. Mau, itu yang Tuhan mau. Dan ketika ada perselingkuhan, ada perzinahan, ada godaan untuk anak-anak muda yang belum menikah, wah, hidup kita bebas, masa muda hanya sekali. Rugi kalau enggak dipuaskan. Salah, justru rugi kalau dipuaskan. Hasilnya kacau balau dan tidak pernah ada damai sejahtera. Tetapi kebenaran itu justru menjaga. Kemurnian itu justru Tuhan berkati. Ya, Tuhan ingin apa yang sudah misalnya sudah masuk di dalam rumah tangga, berjanji ya, berkomitmen ya. Betul ya, kalau diberkati di gereja pasti janji. Dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, kaya maupun, nah ini yang gak enak. Kenapa sih? Kok gak kaya-kaya? Kok miskin terus? Ya carilah yang kaya. Nah akhirnya yang gak enak tuh loh, yang miskinnya, sakitnya, dukanya. Kenapa harus bersama-sama? Gitu. Tapi itu sudah diucapkan, Tuhan dengar, hamba Tuhan yang meneguhkan, yang memberkati, dan jemaat menyaksikan janjinya itu didengar. Jadi lengkap sebenarnya, tidak ada excuse, sorry saya khilaf. Anak muda juga yang belum menikah, itu pernikahan, hubungan intim hanya di dalam pemberkatan. Setelah Tuhan menyatukan suami dan istri, cocok tulang rusuknya, nah itu Tuhan satukan dalam pernikahan kudus. Dan ada komitmen di sana, ada komitmen. Tuhan tidak mau seperti Isabel yang menggoda. Ya selalu ada menggoda, nggak harus di orang gitu ya. Di internet juga banyak. Jadi ada begitu banyak godaan di sekitar kita. Tuhan ingatkan. Dan bagus sekali ayat ini mengatakan, aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Ini bagus sekali. Tuhan tidak serta-merta, wah kamu menggoda ya, habis kamu. Seperti Isabel zaman perjanjian lama, wah dia dijatuhkan dari lantai atas rumahnya, kemudian jatuh, ditinggal sama Yehu yang mengalahkan dia. Siapa di pihakku? Itu jatuhkan wanita yang begitu, ya ini wanita yang sangat merusak orang Israel zaman dahulu itu. Ayo lempar dia dari atas, jelek. Kemudian ditinggal masuk sebentar, makan, keluar, sudah gak ada. Sisa kepala, tangan, dan kaki. Badannya kemana? Dimakan anjing. Itu firman Tuhan digenapi. Bukan orang yang mencincang dia, enggak, anjing. Itu Isabel pada perjanjian lama. Nah, Tuhan begitu marah kepada orang yang menyesatkan. Dan pada saat itu di jemaat di Tiatira ada juga yang sebel. Dan Tuhan beri waktu.
bertobat. Dan bagusnya 1 Yohanes 1 ayat 9. Siapa ingat isinya? Ayat hafalan ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. If we confess our sins. Nah ini saya suka bahasa Inggrisnya karena ada sedikit agak bingung di bahasa Indonesia ini kok ada kata maka gitu ya. Itu malah membingungkan. Kalau kita mengaku dosa-dosa kita, He is faithful and just. Dia nggak perlu maka, malah bingung ada maka di situ, membingungkan makna gitu ya. Kalau kita mengakui dosa kita, dosa-dosa kita, Ia adalah setia dan adil, faithful and just. Setianya apa? Karena Tuhan sudah mencurahkan hidup darahnya dan dagingnya untuk menebus. Tuhan itu setia dengan nubuatan, aku akan menebus kamu. Di perjanjian lama ada begitu banyak nubuatan dan sudah digenapi. Dan setelah digenapi enggak akan salah jaminannya. Aku akan setia dengan janjiku. Dan itu sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Lunas tuntas. Tidak tapi kamu harus mengerjakan, kamu harus beramal dulu ya supaya dapat anugerah. Enggak, Tuhan enggak minta apa-apa. Tuhan tahu manusia tidak akan pernah bisa dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Oleh sebab itu dia ada di tengah. Aku mengorbankan diriku supaya kamu mendapatkan pengampunan dari orang berdosa, diselamatkan, dibenarkan di dalam Kristus. Nah, setelah itu setiap hari kita masih bisa berbuat salah? Iya. Oleh sebab itu confess. Ya, kalau kita mengakui dosa kita, sadar, iya saya bersalah Tuhan, betul, saya gagal melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Mohon Tuhan ampuni saya. Maka Tuhan akan ingat pengorbanan di atas kayu salib, tuntas, total. Lalu hidup dan just, adil gitu ya. Adil itu dalam arti, iya, karena sudah ditebus, maka keadilan Tuhan, murka Tuhan sudah ditanggung di atas kayu salib. Tetapi kita harus bertobat. Betul. Akui kesalahan kita. Betul. Harus. Dan itu diberi kesempatan. He is faithful and just to forgive our sins. Jadi dalam kesetiaan dan dalam keadilan Tuhan, Dia mengampuni dosa-dosa kita. And cleanse us from all semua kesalahan. Jadi lupa. Ya, jadi mengampuni dan membersihkan kita dari segala kejahatan, all unrighteousness gitu. Ada waktu ya, ada waktu. Ya, pujian tadi juga mengingatkan, waktunya ada loh ya. Begitu sangkakala itu berbunyi, stop, detik berhenti. Masuk dalam kekekalan. Nah, kekekalan yang mana? Kalau seperti Isabel tidak mau bertobat dari zinahnya, ya kekekalan yang di dalam neraka. 22. Bagaimana dengan mereka yang berbuat zina, yang menikmati godaan itu? Lihatlah, aku akan melemparkan dia, itu Isabel, ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, great tribulation. Jadi benar-benar mereka tidak akan, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Jadi harus Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat. Kita tidak pernah sempurna ya, selalu saya menyadari saya tidak pernah sempurna, saya tahu, dan dengan rendah hati saya mengakui kepada Tuhan, saya tidak pantas sebenarnya menyatakan ini di depan di mimbar, karena saya juga penuh dengan kesalahan. Saya tidak menghakimi siapapun karena saya banyak dosanya, tetapi Tuhan itu berbicara pada setiap kita pribadi demi pribadi. Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat. Ada kesakitan, ada kesukaran besar menanti orang-orang yang tidak bertobat.
Berapa kali kita diingatkan? Berapa kali? Mungkin tidak langsung sakit parah. Mungkin diluputkan dari kecelakaan. Kadang-kadang kita bisa sadar, nyaris. Atau sudah kecelakaan, tapi nyaris saya mati. Tuhan hidupkan lagi ya, Tuhan berikan kesempatan kedua. Beberapa kesaksian saya dengar, saya tahu itu adalah kesempatan. Saya juga pernah, kita masing-masing punya kesempatan itu. Kalau kita sadar firman Tuhan ini masuk kita pahami, Roh Kudus membuka hati kita, melembutkan hati kita dan menyadarkan, ini waktunya saya untuk bertobat. Bukan takut sakitnya dan masuk kesukaran besar, bukan. Karena Dia yang matanya menerobos masuk. Membuka apa yang terselubung di dalam kamar tergelap kita. Dan di sana ada luka, ada tulang belulang yang busuk. Kita sadari, Tuhan ini saya, ampuni saya. Dia akan mengampuni kita dan menyucikan dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Mari kita pegang ayat itu. Dan setelah itu hidup kita akan terus menerus di dalam pertobatan, di dalam pengakuan. Ya, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Minta itu secukupnya. Dan ampunilah kami. Ampuni ya, kalau itu doa didoakan setiap hari Bapa kami, maka setiap hari kita sadar, saya berdosa, Bapa ampunilah saya. Dan saya juga mau belajar mengampuni orang lain. Bukankah itu doa yang Tuhan Yesus ajarkan? Tuhan Yesus yang ajarkan loh, bukan pendeta, bukan. Tuhan Yesus. Jadi itu pentingnya. 23, belum selesai penghukumannya. Dan anak-anaknya akan kumatikan, kubunuh, kubantai. Dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Mata yang bernyala-nyala dengan api itu menguji dan membakar, memurnikan. Dan aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Adil? Adil. Ya, he is just, faithful and just. Setia, iya, tapi dia juga adil loh, hati-hati. Enggak apa-apa, Tuhan Maha baik. No, kalau saya tidak mengakui dosa saya tidak mendapat pengampunan dan dibersihkan dari kejahatan saya. Anaknya dibunuh. Jadi ada ketegasan yang Tuhan nyatakan supaya jemaatnya hati-hati, ya, sadar bahwa Tuhan itu tidak tidur, Tuhan itu bukan Sinterklas yang sebentar lagi mungkin akan ramai di mal-mal, akan memberikan hadiah terus ya. Di pangku, anak-anak di pangku, ayo di sini dicium. Udah dikasih hadiah. Oh, Tuhan bukan Sinterklas. Tidak, sama sekali tidak. Setiap orang menurut perbuatannya akan dibalaskan oleh Tuhan. 24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu. Jadi ada bagian ya, sebagian mengikuti, jatuh, disesatkan karena pengajaran Isabel. Tapi ada sebagian juga yang tidak. Nah, kepada bagian kedua ini, kepada orang yang tidak ikut-ikutan ya. Yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki, ini menarik ini kata-katanya, agak unik ya. Yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Saya tanya dulu, seluk-beluk itu apa ya? Beluk, asap ya, beluk. Lah ini seluk-beluk ini penerjemahan ini apakah dari Jawa pada saat menerjemahkan ke terjemahan baru? Apakah dari bahasa lain ya, seluk dan beluk. Jadikan satu, ini sebuah kata majemuk ya, seluk beluk iblis. Secrets of Satan gitu ya. Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Karena mereka sudah baik, kasihnya, pelayanannya, imannya, sudah semangat. Jadi
jempol buat kamu. Nah, ini dia menarik ya, seluk-beluk iblis ini loh. Itu adalah orang-orang yang lebih senang misteri-misteri. Cari yang zaman saya kecil itu filmnya Ghostbuster. Cuman ada itu. Belum ada yang macam-macam, film-film horor itu belum ada. Nah, ada orang yang sukanya cari yang horor-horor gitu loh. Yang hipnotis sihir, Harry Potter. Oh, saya lihat, saya tahu. Oh, The Lord of the Rings. Oh, bagus sekali, saya suka. Di situ ada monster-monster setan-setan yang dimunculkan ya. Orang jelek-jelek, binatang-binatang dari kedalaman neraka keluar semua. Saya suka, tapi nggak terus-menerus. Siapa yang suka film horor? Hidup ini sudah susah, nggak usah dihororkan terus. Cari yang film komedi aja. Atau maksud saya begini, lebih suka cari misterinya iblis daripada misterinya Allah. 1 Korintus 16, Tuhan juga berkata tentang the depth, kedalaman Kristus. Itu jauh lebih penting dari kedalaman iblis. Seluk-beluknya Allah kita, baca firman Tuhan lebih bagus daripada nonton film-film yang tentang setan-setan, nangkep hantu lah, tuyul lah, ditunjukkan rumah misteri dengan kuntilanaknya dan seterusnya. Bolehlah sekali-sekali kita tahu, oh ini musuh kita. Tapi kalau terus-terusan, hati-hati, ini jebakan ya. Kita jadi tertarik, wah lalu ada apa ya di situ ya? Oh ada rumah kosong, ada apa di sana? Kok rasanya setiap kali lewat itu, pasti ada penghuninya ini. Itu lebih penting dari Tuhan? Salah, Tuhan tidak mau. Jangan tertarik dengan misterinya iblis. Tertariklah dengan penyataan dari Tuhan. Ya betul ya. Ayo, yang suka game-game yang zombie, ya dikurangilah ya, ganti yang berbuat kebaikan, jangan yang berdarah-darah, kejam dan seterusnya. 25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Yang sudah baik, yang sudah bertobat dari kesalahan, ayo terus ya, jaga, pegang, rangkul, jangan lepaskan. Aku datang. Ya, trompet itu akan berbunyi, baik secara pribadi, saya, atau di masa Tuhan datang di awan-awan menjemput manusia. Langit dan bumi dilipat seperti kertas, diganti dengan langit bumi yang baru. Saatnya akan tiba, ada waktunya. Aku datang ya. 26. Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan. Mereka ini bangsa-bangsa ya. Bukan orang pilihannya, bukan. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk. Tembikar itu apa? Pot ya, kendi, tempatnya kendil, apalah itu tembikar dari tanah liat. Tukang periuk. Sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Jadi Tuhan akan memberikan kuasa. Tuhan anak Allah, anak domba yang telah diserahkan, itu menjadi raja di atas segala raja. Dan kita menjadi pengikutnya, prajuritnya. Bangsa-bangsa yang menolak dia, itu ada di bawah kekuasaan dia. Dan kita ikut menghancurkan kendi lawan tongkat besi. Ayo, menang siapa? Tergantung ya. Tergantung mukulnya. Kalau nggak kena-kena ya nggak pecah. Nah, jadi tongkat besi itu tongkat kekuatan, kekuasaan, lambang pemerintahan. Itu diberikan kepada orang-orang yang menang dan melakukan pekerjaan sampai selesai. Kita akan bersama-sama memerintah. Kita akan mengatasi bangsa-bangsa yang menolak dan memberontak kepada Tuhan. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Wah, star, bintang fajar. Dan ini menuju kepada Tuhan Yesus sendiri. Kalau anak-anak di sekolah ya, anak-anak sekolah minggu,
mengerjakan, hafal ayatnya. 1 Yohanes 1 ayat 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Wah, bagus, dapat bintang. Ditempel entah di sini atau di kertas rewardnya. Wah, sudah Sami berhasil menghafalkan 1 Yohanes 1 ayat 9. Dalam bahasa Inggris lagi 2 wes bintangnya. Enggak, bukannya saya suka menyombongkan bahasa yang bukan, tapi memang maknanya kadang-kadang di bahasa Indonesia agak bingung ya. Jadi saya lebih suka menghafalkan yang jelas gitu. Itu dari aslinya begitu. Enggak ditambah-tambahin, malah bingung gitu. Artinya apa sih? Gitu. Oke, bintang timur itu akan dikaruniakan kepada orang-orang yang menang, yang melakukan pekerjaan Tuhan sampai akhir, mendapat tongkat pemerintahan dari besi dan menghajar bangsa-bangsa yang tidak tunduk kepada Tuhan. Akan memerintah, akan bersinar, mendapatkan kemuliaan yang bagi Allah kita cerminannya. Nah, ini bintang timur itu di beberapa mengartikan planet Venus, ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ya. Susunan planet. Nah, planet Venus itu pada fajar, pada saat tertentu itu terang menjelang pagi. Nah, itu yang dikatakan bintang timur. Timur kan matahari mau muncul ya, terbit. Nah, bintang timur itu dari timur, dia muncul duluan, baru nanti matahari fajar yang mengalahkan bintang itu terang. Jadi kita sebenarnya sedang mencerminkan cahaya yang sesungguhnya. Planet itu cuma memantulkan aja, jadi kita kelihatan, wih bagus bintang timur. Tapi sebenarnya kita hanya mencerminkan, kita mendapatkan cahaya, kemuliaan ketika kita menang bersama dengan Dia. Setiap surat kepada jemaat, ke-7 jemaat diakhiri dengan ayat 29. Seperti ayat 29. Siapa bertelinga yang masih hidup, yang punya telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Selama masih hidup ya. Kalau punya telinga tapi sudah meninggal, waktunya tidak ada lagi. Untuk kesempatan untuk bertobat. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, saya banyak salah. Tuhan, saya mengizinkan penyesat itu. Menyesatkan saya masuk dalam penyembahan berhala. Saya lebih suka gadget saya daripada Alkitab. Saya lebih suka membuka game daripada membaca firman Tuhan. Saya lebih suka membaca novel-novel dan pekerjaan dan buku pengetahuan daripada saya menghargai firman Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Tuhan, tolong. Saya sadar Allah Roh Kudus ingatkan terus, koreksi saya Tuhan. Supaya saya selalu diingatkan akan kebenaran firman Tuhan ini. Dengan segala ketundukan, kerendahan hati, kita datang kepada Tuhan. Menyadari keberdosaan kita. Mengakui kesalahan kita. Dan memohon pengampunan dari Tuhan. Selagi ada waktu, sebelum saat itu tiba, mari kita membuka diri. Tuhan, inilah saya, inilah kami Tuhan, jemaat Engkau di tempat ini, pribadi demi pribadi, mata Engkau yang terang dan yang membara itu menerobos masuk dalam hidup kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Menyadari kesalahan kami Tuhan. Menyadari bahwa kami tidak menghargai kemurnian hidup kami di hadapan Engkau. Dan kami memohon pengampunan Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan kebenaran firman Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus, kami sungguh menghargai Engkau berkarya dalam kehidupan kami.
Ampuni kami jika kami sering mengabaikan koreksi dari Engkau Tuhan, peringatan bahwa kami sudah mendapatkan begitu banyak kesempatan demi kesempatan. Saat ini kembali ada kesempatan di hadapan kami. Mungkin ini adalah kesempatan terakhir kami bawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan ampuni kesalahan kami. Dan kami mau belajar Tuhan memegang kebenaran firman Tuhan. Menghidupi kemurnian di dalam Engkau Tuhan. Dan menjadi menang atas cobaan, ujian, godaan yang ada di sekitar kami. Kami mau menjaga hati kami Tuhan. Dan mengizinkan Allah Roh Kudus untuk menguasai semua kamar di dalam hati kami. Karena kami tahu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Silakan Tuhan, bongkar dan renovasi. Berikan hati yang baru kepada kami Tuhan. Supaya kami dapat menjadi jemaat di Tiatira yang terus mempertahankan karya pelayanan iman dan kasih. Dan bahkan semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Dan tidak mengizinkan penyesat-penyesat mengganggu, mengkontaminasi hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sangat kagum akan karya Engkau dengan kesabaran, dengan anugerah, dengan Roh Kudus yang senantiasa memimpin. Dan kami mau terus mata kami tertuju kepada Sang Anak Allah yang hidup dan yang berkuasa di atas segala-galanya. Kami mau terus mengikut Engkau, apapun resikonya Tuhan. Apapun yang harus kami lepaskan, korbankan bagi kemuliaan Engkau. Kami mau. Karena kami tahu ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami Jemaat Eklesia Keluarga Allah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Samuel atas pelayanan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sebagai ucapan syukur kita untuk keselamatan yang Tuhan beri dan kebaikan serta kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita bangkit berdiri. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi ya, Hosana. Kita akan naikkan doa pujian, doa berkat, dan doa persembahan. Hosana, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, ku tinggikan Dia. Hosana, Hosana, Hosana.
ya Tuhan, untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami sadar kami punya banyak kelemahan dan dosa. Tetapi kami percaya firman-Mu sudah mengingatkan kami agar kami segera bertobat, agar Engkau tidak membuang kami, dan agar kami boleh menjadi jemaat yang setia sampai akhir. Terus berbicaralah dalam hidup kami Tuhan. Kalau masih ada dosa yang kami sembunyikan, Tuhan singkapkan agar kami boleh benar-benar dimurnikan sebelum Engkau datang kembali dan kami boleh bertemu dengan Tuhan di udara. Terima kasih, biarlah semua persembahan yang telah kami berikan memperkenan hati Tuhan, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terimalah segala pujian, hormat dan syukur kami, karena kami tahu Engkaulah Alfa dan Omega. Mata-Mu dengan tajam menyelidik sampai ke dalam hati kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan, bersama bersorak-sorai dengan Tuhan ketika Engkau datang kembali. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Berkati jemaat Tuhan yang sudah hadir, yang sudah mendengar firman Tuhan, maupun jemaat-Mu yang ada di rumah, mereka masing-masing yang terkendala untuk bisa datang. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Mari saudaraku sekalian, angkatlah tangan-Mu di hadapan Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa Surgawi menyertai hidup-Mu, memberkati pelayanan-Mu dan keluarga-Mu. Kasih dari Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat-Mu akan terus memberikan kekuatan, menopang engkau pada saat engkau lemah. Dan Roh Kudus akan terus membimbingmu pada jalan yang benar sampai pada akhir hidupmu. Pulanglah sekarang dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Immanuel, Tuhan Yesus beserta. Besertaku, Tuhan Allah yang beserta kami, sertaku, Tuhan Allah yang hidup amin, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Mari kita sadar dulu sejenak, merenungkan firman Tuhan, menghormati kehadiran Tuhan, dan berkomitmen secara pribadi untuk menghidupi firman-Nya. Saat itu selesai,